warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sefi Hamaratul Ilmi, mahasiswa program studi biologi semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah biologi molekuler yang berjudul Struktur dan Fungsi RNA. RNA merupakan salah satu molekul yang sangat penting dalam sel karena berperan sebagai penghubung antara DNA dengan proses pembentukan protein. Tanpa adanya RNA, informasi genetik yang tersimpan di dalam DNA tidak dapat diterjemahkan menjadi protein yang dibutuhkan untuk menunjang berbagai aktivitas kehidupan. Melalui presentasi ini, kita akan membahas pengertian RNA, struktur penyusunnya, jenis-jenis RNA, fungsi RNA, mekanisme kerja RNA dalam sintesis protein, perbedaan RNA dengan DNA hingga penerapannya dalam bidang kesehatan dan bioteknologi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Sebagai langkah awal, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan RNA. RNA atau ribonucleic acid merupakan salah satu jenis asam nukleat yang berperan penting dalam proses ekspresi gen. Molekul ini bertugas membawa informasi genetik dari DNA untuk kemudian digunakan dalam proses pembentukan protein yang dibutuhkan oleh sel. Jika DNA dapat diibaratkan sebagai tempat penyimpanan informasi genetik, maka RNA berfungsi sebagai perantara yang menyampaikan informasi tersebut ke tempat sintesis protein. Berbeda dengan DNA, RNA tersusun atas gula ribosa, menggunakan basa nitrogen urasil sebagai pengganti timin, dan umumnya berbentuk untai tunggal sehingga lebih fleksibel dalam menjalankan berbagai fungsinya. Setelah memahami pengertian RNA, selanjutnya kita akan membahas struktur penyusunnya. RNA dibangun oleh unit-unit yang disebut ribonukleotida. Setiap ribonukleotida terdiri atas 3 komponen utama, yaitu gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gula ribosa merupakan gula berkarbon 5 yang menjadi salah satu ciri khas RNA. Gugus fosfat berfungsi menghubungkan antar nukleotida sehingga membentuk rantai RNA. Sementara itu, basa nitrogen pada RNA terdiri atas adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Berbeda dengan DNA yang berbentuk heliks ganda, RNA pada umumnya hanya terdiri atas satu untai atau single stranded. Walaupun demikian, RNA dapat melipat membentuk struktur sekunder seperti hairpin atau stem loop yang berperan dalam menjaga stabilitas molekul sekaligus mendukung fungsi biologisnya. Setelah mengetahui struktur RNA, sekarang kita akan membahas jenis-jenis RNA. Secara umum, terdapat 3 jenis RNA yang berperan langsung dalam proses sintesis protein. Yang pertama adalah messenger RNA atau mRNA. Molekul ini membawa informasi genetik dari DNA menuju ribosom dalam bentuk kodon yang nantinya akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Yang kedua adalah transfer RNA atau tRNA. RNA ini bertugas mengangkut asam amino menuju ribosom melalui antikodon yang dimilikinya. tRNA dapat mengenali kodon pada mRNA sehingga setiap asam amino ditempatkan pada posisi yang tepat. Jenis yang ketiga adalah ribosomal RNA atau rRNA. RNA ini merupakan komponen utama penyusun ribosom sekaligus berperan dalam mempercepat pembentukan ikatan peptida selama proses translasi. Selain ketiga jenis utama tersebut, terdapat pula RNA non-pengode seperti miRNA, siRNA, snRNA, dan lncRNA yang berfungsi mengatur ekspresi gen, membantu pemrosesan RNA, serta mempertahankan sel dari materi genetik asing. Selanjutnya, mari kita bahas berbagai fungsi RNA di dalam sel. Fungsi utama RNA adalah membawa informasi genetik dari DNA menuju ribosom sebagai dasar pembentukan protein. Selain itu, RNA juga berperan dalam mengatur ekspresi gen sehingga produksi protein dapat berlangsung sesuai dengan kebutuhan sel. Beberapa jenis RNA bahkan mampu bertindak sebagai ribosim, yaitu molekul RNA yang memiliki aktivitas katalitik untuk mempercepat reaksi biokimia tertentu. RNA juga terlibat dalam mekanisme RNA interference, yaitu proses membantu sel menghambat ekspresi gen tertentu maupun menghancurkan RNA asing termasuk RNA virus. Setelah mengetahui fungsi RNA, sekarang kita akan melihat bagaimana RNA bekerja dalam proses sintesis protein. Proses ini terdiri atas 2 tahapan utama, yaitu transkripsi dan translasi. Pada tahap transkripsi, enzim RNA polimerase menggunakan salah satu untai DNA sebagai cetakan untuk membentuk molekul mRNA.
Setelah terbentuk, mRNA keluar dari inti sel dan membawa informasi genetik menuju ribosom. Selanjutnya berlangsung proses translasi. Pada tahap ini, ribosom yang tersusun atas rRNA membaca kodon pada mRNA. Kemudian tRNA membawa asam amino yang sesuai dengan setiap kodon tersebut. Asam amino kemudian dirangkai menjadi rantai polipeptida, hingga akhirnya membentuk protein yang siap menjalankan fungsinya di dalam sel. Agar lebih mudah dipahami, berikut beberapa perbedaan utama antara DNA dan RNA. DNA mengandung gula deoksiribosa, sedangkan RNA mengandung gula ribosa. DNA menggunakan basa nitrogen adenin, timin, guanin, dan sitosin, sedangkan RNA menggunakan adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Selain itu, DNA memiliki dua untai yang membentuk heliks ganda, sehingga lebih stabil sebagai penyimpan informasi genetik. Sebaliknya, RNA umumnya hanya memiliki satu untai dan berperan langsung dalam proses ekspresi gen, serta sintesis protein. Dari segi lokasi, DNA terutama berada di dalam inti sel, sedangkan RNA dapat ditemukan di inti sel maupun sitoplasma. Setelah memahami perbedaan DNA dan RNA, mari kita lihat bagaimana RNA dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Salah satu contoh penerapan RNA yang paling dikenal adalah vaksin mRNA, yang bekerja dengan memberikan instruksi kepada sel untuk menghasilkan protein tertentu, sehingga dapat memicu respons sistem kekebalan tubuh. Selain itu, RNA juga digunakan dalam diagnosis penyakit, terapi gen, pengembangan obat-obatan, rekayasa genetika, dan berbagai penelitian biologi molekuler, serta bioteknologi modern. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa RNA merupakan molekul asam nukleat yang memiliki peran sangat penting dalam proses ekspresi informasi genetik dan sintesis protein. RNA memiliki struktur khas berupa untai tunggal yang tersusun atas gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen adenin, urasil, guanin, serta sitosin. Dalam menjalankan fungsinya, tiga jenis utama RNA yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan protein yang dibutuhkan sel. Selain berperan dalam pembentukan protein, RNA juga memiliki fungsi dalam pengaturan ekspresi gen, mekanisme pertahanan sel, serta telah dimanfaatkan secara luas dalam bidang kesehatan, kedokteran, dan bioteknologi. Demikian presentasi mengenai struktur dan fungsi RNA yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila terdapat kritik maupun saran, saya akan dengan senang hati menerimanya. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Tetap semangat belajar dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.